Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon peserta PPG tahun 2022 ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar beberapa soal pretest PPG yang mungkin nanti bisa menjadi modal kita untuk menghadapi PPG tahun 2022 ini. Baik, langsung saja kita membahas soal nomor 7 yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah, oke. Cari kata kuncinya dulu di soal ini. Kata kunci dalam soal ini adalah interaktif atau pembelajaran interaktif. Nah, sekarang pengetahuan Ibu tentang interaktif itu seperti apa? Itu perlu digambarkannya agar kita lebih mudah menjawab soal ini. Baik, kita lihat jawaban yang A, membangun inisiatif, individu, kemandirian dan peningkatan diri. B, diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Oke, untuk yang C dan D ini salah ya. Kalau satu arah itu tidak interaktif. Kemudian kalau proses penyampaian materi secara verbal ini juga tidak interaktif. Yang namanya interaktif itu kita berkomunikasi dengan siswa, berkomunikasi dengan peserta didik, berkomunikasi itu bisa dengan diskusi atau berbagi keilmuan dengan peserta didik kita. Kemudian untuk yang B, diskusi dan sharing di antara peserta didik. Ini terjadi antara peserta didik yang mereka saling berdiskusi. Jadi di situ ada interaksi yang sangat baik antara peserta didik dengan peserta didik. Berarti yang B ini kita simpan dulu. Berikutnya yang A, membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. Nah, karena di yang A ini adalah disebutkan individu, kemandirian dan peningkatan diri, ini bukan pembelajaran yang interaktif. Interaktif itu artinya setiap siswa itu bekerja bersama dan berkomunikasi bersama. Jadi, untuk yang nomor 7, jawaban yang benar adalah yang B. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 8. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan antara lain. Nah, sebelum kita menentukan SKL-nya, maka ada beberapa faktor pertimbangan untuk menentukan hal tersebut. Baik, kita lihat pilihan jawabannya. Tantangan internal dan eksternal. Responsibility reinforced. D. Enriched. Jadi di sini adalah yang A. Tantangan internal dan eksternal ini bisa menjadi pertimbangan kita dalam membuat kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Berikutnya kita akan jawab soal nomor 9. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu, apakah yang A, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. Yang C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Yang D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, dan memperkaya antara
antar mata pelajaran. Nah, di dalam saintifik itu saat kita kuliah biasa kita kenal dengan 5M. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Jadi, di sini jawaban yang benar adalah yang C.